Hei kamu yang lupa cara bahagia, kesana kemari mencari cara agar kamu merasa sempurna dan berharap untuk diterima semua kata orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwinita sebagai guru BK di sekolah ini. Nah, saya di sini ingin menyampaikan salah satu strategi layanan yang ada di sekolah kita. Nah, salah satu strategi yang ada untuk membantu adik-adik untuk menghadapi masalah yaitu adalah konseling kelompok. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum, Bu. Baik. Oke, karena kelihatannya anak-anak banyak yang belum mengetahui, maka Ibu akan menjelaskannya ya. Jadi konseling kelompok adalah proses bantuan di mana bantuan ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah adik-adik dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, tujuannya agar terselesaikannya permasalahan anak-anak di sini sehingga permasalahannya dapat segera diatasi dan saling membantu. Lalu konseling kelompok ini berlangsung di ruang konseling kelompok. Nah, jadi bagi anak-anak yang ingin melakukan konseling kelompok bisa menghubungi guru BK atau saya untuk dijadwalkan konseling kelompok. Baik, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Jika anak-anak ingin melakukan konseling kelompok, bisa menghubungi Ibu ya. Apakah bisa dipahami? Ya, Bu, dapat dipahami. Dapat dipahami, Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Saya Monica, Bu. Saya Tiara, Bu. Saya Ica, Bu. Saya Fajar, Bu. Dan saya Kasri, Bu. Sehat, Nan, Bu. Oke, di sini ada Nak Monik, Nak Tiara, Nak Kasri, Nak Adnan, dan Nak Fajar, serta Nak Ica. Nah, silakan masuk dulu ya ke ruangan Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan duduk terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Gimana duduknya? Sudah Makasih, Bu. nyaman? Ya, Bu. Sudah nyaman. Dah, Bu. Aman, Bu. Oke, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar Sehat, baik Pak. semua ya. Sebelum dari ruangan Ibu ini dari mana ya anak-anak Ibu ini? Kalau saya dari kelas, Bu. Saya dari kantin, Bu. Saya Oh ya, dari jadi ada yang kantin. dari kelas. Oh ya, jadi ada yang dari kelas, ada yang dari kantin juga ya. Oke anak-anak semua, kita sudah berbicara banyak hal ya mengenai kabar adik-adik serta aktivitas adik-adik semua. Nah pastinya kalian datang ke ruangan Ibu ini ada yang ingin disampaikan nih kepada Ibu. Silahkan Nak Monik, Nak Tiara, Nak Fajar, Nak Adnan, dan Nak Ica ya untuk menyampaikan apa maksud dan tujuannya. Oke, Bu. Di sini saya ingin melakukan Silakan. konseling kelompok. Ingin melaksanakan konseling kelompok, Bu. Ya, Bu. Saya juga, Bu. Yang lainnya sama ya tujuannya? Sama, Bu. Iya, Bu. Sama, Bu. Ingin mengikuti. Baik. Sama, Bu. Oke, baik. Jadi kalian ingin melakukan konseling kelompok ya. Kalau Ibu boleh tahu, kalian mengetahui informasi lain konseling kelompok ini dari mana? Dari presentasi di kelas. kelas, Dari Bu. presentasi di kelas, Bu. Oke, baik. Dari presentasi di kelas ya. Kalau begitu silahkan Nak Monica dulu untuk menyampaikan permasalahannya. Kemudian dilanjutkan penyampaian masalah dari Nak Ica, Nak Monik, Nak Tiara, Nak Adnan, Nak Kasri, dan Fajar. Oke, Bu. Jadi saya tuh memiliki permasalahan, Bu, di mana saya itu sangat sulit untuk fokus dalam belajar karena saya harus membantu orang tua saya di rumah, Bu. Oke, selanjutnya.
Jadi permasalahan saya di sini, saya sulit fokus ketika pembelajaran online berlangsung, Bu, karena banyak motor-motor atau suara bising lewat sehingga fokus saya teralihkan, Bu. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Adnan. Baik, Bu. Di sini saya memiliki permasalahan di mana saya sulit fokus dalam belajar, Bu. Karena saya itu kadang tiba-tiba kalau asik mendengarkan guru bercerita, saya suka ke distract dengan hal-hal random, misal lihat orang lewat, dan itu membuat saya tidak fokus dalam belajar, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Ica. Iya Bu, jadi saya memiliki permasalahan di mana saya sulit fokus dalam belajar karena saya banyak teman-teman saya yang tiba-tiba datang ke rumah dan membuat saya sering tidak fokus, Bu. Oke, selanjutnya Fajar. Baik, Bu. Jadi saya di sini memiliki permasalahan di mana saya sulit fokus belajar karena sibuk organisasi dan banyak tugas sehingga jika guru menjelaskan saya sering kurang konsentrasi, Bu. Oke, yang terakhir tadi Kasri, apakah bisa menjelaskan permasalahannya? Jadi permasalahan saya di sini, Bu, saya sulit fokus belajar, Bu, karena saya selalu berpikiran bermain game online di HP saya, Bu. Apalagi sekarang kita belajarnya banyak menggunakan HP, dan itu sering membuat saya tidak fokus, Bu. Oke, terima kasih Ana yang sudah menyampaikan permasalahannya. Nah, berarti kurang lebih permasalahan kalian semua ini sama ya, sulit fokus dalam belajar. Oke, apakah kalian semua sudah mengetahui langkah-langkah dalam melakukan kegiatan konseling kelompok? Bu. Oke, karena belum tahu, jadi Ibu Belum, jelaskan Bu. dulu ya, biar ini tidak kebingungan. Jadi dalam konseling kelompok ini nanti ada komposisi atau seleksi dalam kegiatan konseling kelompok, terdapat anggota yang berjumlah 2-8 orang di dalamnya. Kemudian ada peraturan dasar dalam konseling kelompok yang harus kalian ikuti. Yang pertama harus siap mengikuti konseling kelompok dengan teratur, yang kedua harus menjaga kerahasiaan, yang ketiga mendengar secara baik, lalu yang keempat harus jujur, komplit, dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan, yang kelima tetapkan tujuan konkret untuk pertumbuhan diri. Nah, adapun tujuan itu yang menjadi dasar kalian dalam melakukan konseling kelompok. Nah, aturan ini apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Oke, selanjutnya di dalam proses dari konseling kelompok terdapat 4 tahapan ya. Yang pertama ada tahap pembuka, transisi, kegiatan, dan penutup. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan jenis kelompok yang akan kita lakukan. Jadi jenis kelompok konseling yang akan kita lakukan adalah jenis kelompok tertutup, di mana jika kita sudah menetapkan anggota kelompok, maka anggota kelompok tersebut tidak boleh keluar dan tidak menerima anggota baru. Kemudian durasi kegiatan konseling kelompok ini 90 menit atau 2 JP ya, yang dilakukan 2 kali dalam seminggu, yaitu di hari Senin dan di hari Rabu. Untuk jumlah anggota terdapat 2-8 orang. Baik, apakah kalian semua ini sepakat dalam mengikuti setiap tahapan dan aturan yang sudah Ibu jelaskan tadi? Sepakat, Bu. Oke, gitu. Bu. Nanti kalian semua silahkan datang ya ke ruangan konseling kelompok hari ini di jam 2 siang. Apakah kalian semua bersedia melakukan konseling kelompok di jam 2 siang? Bersedia, Bu. Baik, Oke, Bu. baik. Silakan datang ya. Nanti menunggu Ibu di ruang konseling kelompok. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dipahami, Bu. Ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak ada, Bu. Ya ada, Bu. Jika tidak ada, terima Tidak ada, Bu. kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah datang ke ruangan Ibu. Sampai jumpa di ruang konseling kelompok jam 2 siang ya. Iya, Bu. Saya izin pamit ke kelas ya, Bu. Bu. Oke, Kami di kelas semangat ini. ya. Semoga kita semua bisa menyelesaikan permainan dengan baik. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Ya, Bu. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Banyak, Bu. Tok, tok. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak Monik, Nak Ica, Nak Tiara, Nak Atna, Nak Kasih, Nak Fajar, silakan masuk dulu ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Silakan duduk ya di kursi yang sudah Ibu sediakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana tempat duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah nyaman, Bu. Sudah nyaman, Bu. Oke, gimana kabarnya anak-anak Ibu siang ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kabar baik
semua ya. Oke, baik, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, silakan Fajar memimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan yang kita lakukan ini dapat membawa berkah untuk kita semua. Silakan Fajar. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan konseling pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Fajar yang sudah memimpin berdoa untuk mulai kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu karena kesepakatan yang telah kita semua sepakati bahwa kita akan bertemu untuk melaksanakan konseling kelompok siang ini pada jam 1 siang. Baik, pada kesempatan kali ini jumlah peserta didik yang akan melakukan konseling kelompok sesuai dengan kesepakatan yaitu berjumlah 6 orang ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ibu mau bertanya lagi. Ini anak-anak Ibu aktivitasnya sebelum kurang konseling ke ruang konseling kelompok ini dari mana ya? Kalau saya dari kelas, Bu. Saya dari kantin, Bu. Saya dari kelas, Bu. Oke, baik. Ada yang dari kelas dan juga dari kantin ya. Bu. Oke, sebelum kurang konseling kelompok ini, apakah ada aktivitas atau kegiatan yang mengganggu? Tidak ada, Bu. Baik, tidak ada ya. Jadi kita bisa melakukan konseling kelompok ini dengan baik ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kegiatan dimulai di sini anak-anak Ibu datang ke sini sudah memahami apa yang harus dilakukan di sini? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah paham ya. Oke, baik, sesuai dengan yang sudah kita bicarakan di prakonseling kelompok dan sesuai dengan kesepakatan bahwa saya akan melakukan konseling kelompok pada hari ini untuk membantu anak-anak di sini agar dapat keluar dari permasalahan yang anak-anak Ibu alami. Tapi sebelumnya anak-anak Ibu di sini sudah memahami tujuan konseling realita itu apa? Belum, Bu. Oke, karena belum tahu di sini bukan menjelaskan ya lebih dahulu tentang tujuan konseling kelompok realita. Tujuan dari konseling kelompok realita ini yang pertama adalah membantu individu atau anggota kelompok untuk mendapatkan cara efektif memenuhi kebutuhan yang dialami oleh anggota kelompok. Yang kedua adalah membantu anggota kelompok untuk mencapai kemandirian. Yang ketiga, membantu anggota kelompok untuk mampu mengurus dirinya sendiri. Apakah anak-anak Ibu di sini dapat memahami? Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami. Baik, selanjutnya di dalam konseling kelompok ini kita memiliki aturan kelompok ya. Aturan kelompoknya antara lain, 1, dapat menghadiri sesi dengan tepat waktu. Yang kedua, dapat menjaga kerahasiaan. Yang ketiga, mendengarkan baik. Keempat, jujur konkret. Yang kelima, menetapkan tujuan konkret untuk pertumbuhan diri. Baik adik-adik sekalian, apakah dapat memahami aturan dan harapan konseling kelompok pada hari ini? Dapat dipahami, Bu. Dipahami, Bu. Oke, di dalam konseling kelompok ini, waktu yang akan kita lakukan adalah selama 90 menit ya. Apakah adik-adik di sini bersedia dalam waktu 90 menit ke depan untuk melakukan konseling kelompok? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik Ya. adik-adik sekalian, dalam pelaksanaan konseling kelompok ini, kita akan melakukan perkenalan diri, yaitu perkenalan diri, nama, kelas, hobi, dan alamat, serta harapan dalam kegiatan konseling kelompok ini. Dimulai dari siapa? Silahkan. Dari Monik ya, silahkan Monik. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Monika Bara. Saya dari kelas 12, IPS 1. Hobi saya membuat kue, alamat saya Jalan Bangkis. Harapan saya semoga saya dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, Bu. Oke, terima kasih Nak Monik atas perkenalan dirinya. Selanjutnya silahkan Nak Tiara untuk Perkenalkan, nama saya Tiara Puspitarini dari kelas 12 IPS 1. Bisa bernyanyi, alamat saya di Jalan Gunung Menyapa. Harapan saya semoga saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Oke, selanjutnya silahkan Kasri untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Bu. Perkenalkan nama saya Kasri, Bu. Saya dari kelas 12 IPS 1. Hobi saya bermain basket. Kemudian alamat saya di Jalan Sentosa. Harapan saya, Bu, semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan yang dengan baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kasri atas perkenalan dirinya. Selanjutnya silakan Adnan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Adnan. Saya dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya panjat tebing. Alamat saya di Jalan Nongkitis. Harapan saya semoga bisa menyelesaikan permasalahan saya sampai tuntas. Oke, selanjutnya silakan Ica untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rizka Diantiva Putri dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya traveling, alamat saya di Jalan Aminah Syukur. Harapan saya semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya
Silakan Fajar untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hidayat dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya bermain golf. Alamat saya di Jalan Antasari. Harapan saya semoga saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Fajar sudah memperkenalkan dirinya. Terima kasih juga kepada anak. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu sendiri. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Dwinita, bisa dipanggil Ibu Rizka. Hobi saya membaca buku. Alamat Ibu di Jalan Derawan Indah. Harapan saya dalam konseling kelompok ini saya dapat membantu adik-adik semua agar dapat keluar dari permasalahan yang kalian semua alami. Oke, baik. Karena sudah saling mengenal, Ibu akan tunjuk satu persatu dari kalian untuk menyebutkan nama-nama di dalam kegiatan konseling kelompok ini ya. Dimulai dari Ica mungkin. Iya Bu, di sini ada Monica, ada Tiara, ada Adnan, Kasih, dan juga Fajar Bu. Oke, terima kasih. Nah, Ica selanjutnya, Nak Monik, di sini ada siapa saja? Ya Bu, di sini ada Rizka, Tiara, Adnan, Kasri, Fajar Bu. Oke, selanjutnya Nak Tiara, siapa di sini? Ya Bu, di sini ada Monik, Ica, Adnan, Kasri, dan Fajar Bu. Oke, selanjutnya Nak Adnan, silahkan. Di sini ada siapa saja? Baik, di sini ada Monik, ada Rizka, ada Tiara, ada Kasri, ada Fajar, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kasri, di sini ada siapa saja? Baik Bu, di sini ada Tiara, ada Adnan, ada Rizka Dintian Putri, kemudian ada Muhammad Fajar Bu. Oke, terima kasih. Nak Kasih. Selanjutnya Nak Fajar, di sini ada siapa saja? Ya, di sini ada Kasri, ada Monik, ada Adnan, ada Tiara, ada Ica. Ya, itu aja Bu. Oke, sudah. Oke, baik. Sudah saling mengenal ya. Oke, baik. Langkah selanjutnya kita akan melakukan permainan sederhana agar kalian bisa semakin akrab. Nah, permainannya sangat mudah sekali. Jadi nanti Ibu akan menyebutkan satu huruf hewan, di mana nanti di akhir huruf tersebut kalian akan melanjutkan nama hewan berikutnya. Contohnya misalnya Ibu sebut kukang, lalu Ibu menunjuk Tiara, kemudian Tiara menyebutkan hewan di huruf terakhir tersebut, yaitu G. Lalu Tiara menyebut gajah dan seterusnya. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, dimulai dari itik ya, hewan itik. Kasri. Kuda, Fajar. Kuda, Fajar. Silakan Fajar, kuda. Anoa, Kasri. Anoa, Kasri. Silakan. A. Anjing, Tiara. Gorila, Ica. Anjing, Tiara. Silakan. Gorila, Ica. Silakan. Hewan A, Ica. Anoa Bu. Monica. Anoa sudah. Sudah, Bu. Sudah. Anoa sudah. Anoa sudah. Sudah Kak Bu. Kasih Ya. hukuman, Bu. Ya sudah, berarti nah Ica ini mendapat punishment ya. Punishmentnya sebutkan satu hal yang membuat Ica ini bersyukur. Apa? Saya masih bisa bernapas Bu. Oke, alhamdulillah kita semua bisa bernapas ya di sini. Oke, mungkin Bu. sekian ya permainan tadi. Ibu rasa kalian semua bisa fokus. Hanya tadi kurang sedikit, tapi mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut. Bagaimana tadi permainannya? Apakah seru? Seru, Bu. Aduh Bu. Oke, baik adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan pelaksanaan konseling kelompok ini. Adik-adik sekalian, apakah sudah siap melakukan konseling kelompok? Sudah siap Bu. Siap, Bu. Apakah adik-adik di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum melakukan konseling kelompok? Sudah ada, Bu. Baiklah, kita akan memasuki tahap berikutnya ya, yaitu tahap kerja atau inti dalam konseling kelompok. Nah, di sini adik-adik nanti akan diminta untuk menyampaikan permasalahan ataupun kebutuhan yang dialaminya atau sedang dirasakan saat ini. Silakan adik-adik untuk menyampaikan permasalahan atau menceritakan permasalahannya satu persatu, dimulai dari Monica. Silakan Monica. Oke Bu, jadi saya memiliki permasalahan Bu, di mana saya itu sulit untuk fokus dalam belajar karena saya harus membantu orang tua saya di rumah Bu. Baik Monik, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada Bu. Oke, di sini Ibu dapat simpulkan
permasalahan Nak Monik ya, yaitu sulit untuk fokus dalam belajar karena harus membantu orang tua di rumah. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, benar. Baik, apa yang lain dapat memahami permasalahan dari Monik? Bisa, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya, silakan Tiara menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Jadi permasalahan saya di sini, saya sulit fokus ketika pembelajaran online berlangsung, Bu, karena banyak motor-motor atau suara-suara bising lewat sehingga saya tuh fokusnya teralihkan, Bu. Baik, Tiara, apakah ada lagi yang ingin Tidak ditambahkan? ada, Bu. Oke, di sini Ibu dapat simpulkan permasalahan Nak Tiara ini sulit fokus ya ketika pembelajaran online. Apakah benar seperti itu? Benar, Bu. Baik, ada lagi yang ingin yang lainnya dapat memahami permasalahan dari Tiara. Dapat dipahami, Bu. Dapat dipahami, Bu. Selanjutnya silahkan Kasri untuk menyampaikan permasalahannya, Kasri. Baik Bu, permasalahan saya di sini, saya memiliki permasalahan itu sulit fokus belajar Bu, karena saya selalu kepikiran bermain game online di HP saya Bu. Apalagi sekarang kita belajarnya banyak menggunakan HP dan itu sering membuat saya tidak fokus Bu. Baik, Kasri, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak ada Bu, cukup. Oke, di sini Ibu dapat simpulkan permasalahan Nak Kasri ini sulit fokus dalam belajar ya, karena Kasri selalu kepikiran bermain game online di HP. Apakah benar seperti itu? Benar Bu. Baik, yang lain dapat memahami permasalahan dari Kasri. Bisa, Bu. Dapat, Bu. Selanjutnya silakan Adnan untuk menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Di sini saya memiliki permasalahan di mana saya sulit fokus dalam belajar, Bu. Karena itu kadang tiba-tiba kalau asik mendengarkan guru tuh bercerita, saya suka ke distract dengan hal-hal random, misalnya lihat orang lewat dan membuat saya tidak fokus dalam belajar, Bu. Baik, Adnan, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup, Bu. Oke, baik. Ibu dapat simpulkan permasalahan dari Adnan ini sulit fokus ya dalam belajar karena suka ke distract dengan hal-hal random, misalnya lihat orang lewat, dan itu membuat Adnan ini tidak fokus. Apakah benar seperti itu? Yap, benar sekali, Bu. Baik, apa yang lain dapat memahami permasalahan dari Adnan? Dapat dipahami Bu. Selanjutnya silahkan Ica menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Di sini permasalahan saya di mana saya sulit fokus dalam belajar karena saya banyak teman yang tiba-tiba datang ke rumah, Bu, dan membuat saya sering tidak fokus. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan, Ica? Tidak ada, Bu. Oke, di sini Ibu dapat simpulkan permasalahan Ica ini sulit fokus ya dalam belajar karena banyak teman-teman Ica yang tiba-tiba datang ke rumah. Dari itu membuat Ica ini tidak fokus. Apakah benar seperti itu, Ica? Iya, Bu, benar seperti itu. Yang lain dapat memahami permasalahan dari Ica? Dapat, Bu. Bisa, Bu. Selanjutnya, silakan Fajar menyampaikan permasalahannya. Baik, Bu. Jadi saya memiliki permasalahan di mana saya sulit fokus belajar karena saya akhir-akhir ini banyak pikiran di mana saya sibuk dalam organisasi dan banyak tugas sehingga jika guru menjelaskan, saya sering kurang konsentrasi, Bu. Ada lagi yang ingin ditambahkan, Fajar? Cukup, Bu. Oke, di sini Ibu simpulkan permasalahan Fajar ini sulit ya dalam belajar, sulit fokus ya dalam belajar karena akhir-akhir ini banyak tugas sehingga jika guru menjelaskan sering kurang konsen ya. Apakah benar seperti itu, Fajar? Benar, Bu. Yang lain dapat memahami permasalahan dari Fajar? Bisa Bu. Bisa, Bu. Dipahami, Bu. Oke, adik-adik sekalian, kalian tadi sudah menjelaskan satu persatu permasalahan kalian. Oke, kita akan menetapkan masalah siapa yang akan dibahas pertama. Dalam menentukan masalah ini, kita akan mendengar pendapat adik-adik di sini masalah siapa yang akan dibahas pertama. Baik, dibahas pertama, ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silakan Monik mungkin. Kalau saya memilih permasalahan Fajar, Bu, karena di sini Fajar memiliki kurang fokus belajar dikarenakan banyak pikiran dan juga sibuk organisasi. Nah, menurut saya hal itu harus segera dituntaskan, takutnya membuat Fajar stres, Bu. Oke, jadi menurut Kak Monik, pembahasan masalah pertama yaitu masalahnya Fajar ya, karena menurut Kak Monik harus segera dituntaskan, takutnya nanti membuat Fajar stres. Apakah benar seperti itu? Ya, Bu, benar. Oke.
Terima kasih Nak Monik sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya silakan Tiara menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan siapa yang perlu dibahas pertama. Kalau saya juga memilih permasalahan Fajar, Bu, karena seperti yang Fajar bilang bahwa Fajar ini memiliki permasalahan fokus belajar dan organisasi, dan itu urgent untuk diselesaikan, Bu. Oke, jadi menurut Nak Tiara pembahasan masalah pertama yaitu yang dibahas adalah masalah Fajar juga ya, karena menurut Tiara urgent. Oke, terima kasih Nak Tiara. Selanjutnya silakan Nak Kasri. Menurut Nak Kasri siapa yang perlu dibahas pertama? Bu, saya sepakat dengan teman-teman yang lain, yaitu permasalahan dibahas, yaitu permasalahan Fajar. Karena Fajar di sini kurang fokus, Bu. Takutnya nanti Fajar kurang fokus, takutnya nanti dia bisa stres, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi menurut Kasri juga sama ya, yaitu Nak Fajar. Terima kasih Kasri sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya silahkan Adnan untuk menyampaikan pendapatnya. Baik Bu, saya sepakat dengan teman-teman Bu. Permasalahan Fajar itu Bu cukup urgent Bu. Jadi kita bisa cepat menyelesaikannya Bu agar tidak berpengaruh kepada si belajar Fajar Bu. Oke, jadi menurut Nak Adnan juga sama ya masalah Fajar. Terima kasih Adnan sudah memberikan pendapatnya. Selanjutnya silahkan Nak Ica. Menurut Nak Ica siapa yang perlu dibahas pertama? Saya juga memilih permasalahan Fajar, Bu, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk belajar itu kita tidak boleh terlalu banyak beban atau pikiran lain, tetapi di sini Fajar memiliki permasalahan seperti itu, maka permasalahan Fajar ini harus segera diselesaikan, Bu. Oke, jadi menurut Nak Ica juga sama ya, masalah pertama yang perlu dibahas itu adalah masalah Fajar, karena menurut Nak Ica permasalahan Fajar ini harus segera diselesaikan. Apakah benar seperti itu? Cak? Iya, Bu, benar seperti itu. Oke, terima kasih Nak Ica sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya silakan Nak Fajar sendiri menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan siapa yang perlu dibahas pertama. Ya, menurut saya juga permasalahan saya, Bu, yang dibahas itu pertama. Oke, jadi menurut Nak Fajar juga sama ya, masalahnya Fajar sendiri ya yang dibahas pertama. Oke, terima kasih Fajar sudah menyampaikan pendapatnya. Baik adik-adik sekalian, sesuai dengan pendapat adik-adik semua, untuk masalah pertama yang akan kita bahas adalah masalah Fajar. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas permasalahan kedua. Menurut Monik, siapa yang perlu dibahas untuk masalah kedua? Kalau menurut saya itu permasalahan saya sendiri, Bu, untuk yang kedua ini. Karena menurut saya ini harus segera diselesaikan, Bu, agar saya bisa fokus dalam belajar. Oke, jadi Nak Monik memilih permasalahan Nak Monik sendiri ya untuk yang kedua. Terima kasih Nak Monik. Selanjutnya silahkan Nak Tiara untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk permasalahan yang kedua ini, saya memilih permasalahan Monik, Bu, karena Monik bilang memiliki masalah di mana ia fokus untuk belajar karena harus membantu orang tua. Menurut saya, hal ini harus diselesaikan, Bu, dituntaskan agar Monik bisa fokus kembali. Oke, jadi Nak Tiara memilih permasalahan Monik juga ya. Terima kasih Tiara atas pendapatnya. Selanjutnya silakan Nak Kasri. Menurut Nak Kasri, siapa yang perlu dibahas kedua? Baik, Bu, permasalahan yang kedua yaitu permasalahan Monik, Bu, karena dia sudah mengajukan namanya untuk permasalahan kedua, maka itu artinya urgent, Bu. Terima kasih. Oke, jadi Nak Perlu Kasri juga, diselesaikan. oke, jadi Nak Kasri juga memilih Monik ya untuk yang kedua. Terima kasih Nak Kasri sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya silakan Nak Adnan. Menurut Nak Adnan, siapa yang dibahas kedua? Baik Bu, saya setuju dengan teman-teman sebelumnya Bu, yaitu permasalahan Monik Bu yang ingin kita bahas. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, Nak Adnan juga setuju ya permasalahan Nak Monik. Benar Bu. Selanjutnya Nak Ica. Saya juga memilih permasalahan dari Monik, Bu, karena sama seperti yang lain, permasalahan Monik harus segera diselesaikan. Terima kasih, Bu. Oke, jadi Nak Ica juga memilih permasalahan Monik ya. Yang terakhir Fajar, menurut Fajar siapa? Sepakat Bu dengan yang lain. Permasalahan yang akan kita bahas yaitu permasalahan dari Monik, Bu, karena sangat urgent. Oke, terima kasih Nak Fajar sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, baik adik-adik sekalian, sesuai dengan pendapat adik-adik semua, untuk masalah kedua yang ingin kita bahas adalah masalah Monik. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas permasalahan yang ketiga. Menurut Monik, siapa untuk permasalahan ketiga? Menurut saya Dela, Bu, karena masalah Dela juga penting untuk diselesaikan. Karena kalau dibiarkan terus, maka Dela tidak pernah bisa fokus.
Kenapa deh ya, Kak? Oh, ulang-ulang. Ya, siapa? Menurut saya Kasri, Bu, karena masalah Kasri juga penting untuk diselesaikan. Karena kalau dibiarkan terus, maka Kasri tidak pernah bisa fokus, Bu. Oke, jadi Nak Monik memilih permasalahan Kasri ya yang dibahas untuk yang ketiga. Oke, terima kasih Nak Monik. Selanjutnya silakan Nak. Oke, mungkin Tiara terkendala jaringan ya. Selanjutnya aja. Silakan Adnan, menurut Adnan siapa yang perlu Bu, dibahas ketiga? kalau dari saya Bu, permasalahannya Kasri Bu, karena kita fokus belajar itu bisa mempengaruhi hasil belajarnya Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya menurut Kasri sendiri, siapa yang perlu dibahas ketiga? Oke, permasalahan itu permasalahan saya sendiri, Bu, karena benar yang dikatakan teman-teman juga, saya tidak bisa fokus karena selalu menginginkan game terus. Oke, terima kasih Kasri atas pendapatnya. Lalu Ica, menurut Ica siapa yang perlu dibahas ketiga? Ya Ica? Bu, menurut saya ya Bu, menurut saya seperti teman-teman yang lain Bu. Oke, jadi Ica juga memilih permasalahannya Kasri ya. Lalu menurut Tiara, Tiara sudah bergabung kembali atau tidak? Sepertinya belum. Lanjut ke Fajar. Menurut Fajar, siapa yang perlu ketiga? Halo Fajar. Oh ya, sorry. Kami Bu. Ya, saya juga memilih Kasri, Bu. Karena dia tadi sangat kesusahan banget gitu ya. Terhambat lah belajarnya. Oke, terima kasih Fajar. Selanjutnya silakan Tiara. Mohon maaf Bu, tadi jaringan saya agak ngelak. Sampai di mana Bu ya? Yang menurut Tiara yang ketiga siapa yang perlu dibahas? Menurut saya adalah Kasri Bu. Oke, terima kasih Tiara atas pendapatnya. Oke, baik adik-adik sayang, sesuai dengan pendapat adik-adik semua, untuk masalah ketiga yang akan kita bahas adalah masalah Kasri. Selanjutnya yang keempat, menurutnya Moni siapa yang keempat? Menurut saya Ica, Bu, karena masalah Ica juga penting untuk diselesaikan, karena kasihan Ica kalau belajar atau fokus selalu diganggu oleh teman-temannya, Bu. Oke, terima kasih Nak Monik atas pendapatnya. Selanjutnya silahkan Tiara, menurut Tiara siapa yang dibahas keempat? Ya Bu, menurut saya memilih permasalahan Ica Bu. Oke, Ica. Selanjutnya silahkan Adnan, menurut Adnan siapa? Kalau dari saya permasalahannya Ica Bu, karena kalau dia terganggu dalam proses belajar Bu akan mempengaruhi hasil belajarnya Bu. Oke, terima kasih Adnan. Selanjutnya menurut Ica sendiri? Iya Bu, dari saya sendiri memilih permasalahan saya sendiri Bu, karena menurut saya memang perlu dituntaskan agar saya bisa fokus. Oke, terima kasih Ica. Selanjutnya menurut Fajar? Ya, menurut saya permasalahan Ica Bu, karena kan dia tadi terganggu fokusnya Bu. Jadi kalau misalnya Terima kasih Fajar. Selanjutnya silakan Kasri. Menurut Kasri siapa yang keempat? Ya Bu, permasalahan yang keempat yaitu permasalahan Ica Bu, karena permasalahannya Ica yang perlu dibahas. Oke, terima kasih Kasri atas pendapatnya. Baik adik-adik sekalian, sesuai dengan pendapat adik-adik semua untuk masalah keempat, kita akan membahas permasalahannya Ica. Selanjutnya silakan Nak Monik untuk permasalahan kelima. Menurut Nak Monik siapa yang kelima? Menurut saya permasalahan Tiara, Bu, karena permasalahan Tiara juga penting untuk diselesaikan. Oke, terima kasih Nak Monik pendapatnya. Selanjutnya silakan Nak Tiara sendiri. Ya Bu, jadi saya memilih permasalahan saya sendiri Bu, karena menurut saya nilai juga penting untuk diselesaikan agar saya bisa fokus Bu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Silakan selanjutnya Kasri. Menurut Kasri siapa yang untuk kelima? Ya Bu, permasalahan yang kelima itu permasalahan Tiara Putri Pistari ini karena permasalahannya urgent Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya silahkan menurut Adnan siapa yang dibahas kelima? Kalau dari saya permasalahannya Tiara Bu, karena itu cukup urgent untuk dibahas Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Adnan atas pendapatnya. Selanjutnya silahkan menurut Ica siapa yang dibahas kelima? Saya setuju Bu, permasalahan
Tiara yang dibahas kelima karena kasihan Tiara kalau suka ke distract hal-hal tidak penting, Bu. Oke, terima kasih atas pendapat yang terakhir. Silakan Fajar, menurut Fajar siapa yang dibahas kelima? Sepakat Tiara, Bu. Oke, terima kasih Fajar atas pendapatnya. Terima kasih juga kepada adik-adik yang telah berpendapat. Kita sepakat ya, untuk yang kelima kita akan membahas permasalahan Tiara sendiri. Selanjutnya yang keenam, kita akan membahas permasalahannya si Adnan ya, karena hanya yang tersisa hanya Adnan. Benar, Oke, Bu, apakah sekali. setuju? Apakah setuju Setuju sekali, Bu. semua? Oke, terima kasih anak-anak Ibu semua yang sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, baik adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan permasalahan siapa yang dibahas. Dimulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di sini Ibu perjelas kembali ya. Pertama yang dibahas permasalahannya si Fajar, yang kedua Monik, yang ketiga Kasri, yang keempat Ica, yang kelima Tiara, yang keenam dan Adnan. Apakah adik-adik di sini dapat Dapat, Bu, dapat. Baik adik-adik sekalian, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan pertama, yaitu permasalahan Fajar. Kepada Fajar, saya persilakan untuk menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Silakan Fajar. Di sini memiliki permasalahan, di mana saya ini sulit untuk fokus dalam belajar, yang dikarenakan saya selalu memikirkan hal-hal yang di luar pelajaran. Misalnya, saat belajar saya suka ke distract dengan memikirkan masalah organisasi, yang mana hal tersebut menyebabkan penjelasan guru tidak dapat saya dengarkan dengan maksimal dan membuat fokus saya terpecah. Seperti itu, Bu. Baik, Fajar, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Oke, jadi Fajar ini sedang mengalami kesulitan untuk fokus dalam belajar karena selalu memikirkan hal-hal di luar pelajaran. Misalnya saat belajar suka ke distract dengan memikirkan hal-hal organisasi. Sehingga semua penjelasan guru tidak Fajar dengarkan dan membuat fokus Fajar buyar. Apakah benar seperti itu, Fajar? Benar, Bu. Baik adik-adik sekalian, Fajar sudah menyampaikan mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya. Di sini Ibu ingin meminta kepada adik-adik di sini apabila ada yang ingin bertanya mengenai permasalahan yang sudah disampaikan oleh Fajar, saya persilahkan. Mungkin dimulai dari Monik. Ya Bu, saya ingin bertanya, apakah Fajar menyadari bahwa selama ini Fajar ternyata tidak fokus jika mengikuti pembelajaran di kelas? Oke, tadi Monik sudah bertanya ya, apakah Fajar menyadari bahwa selama ini Fajar selalu tidak fokus jika mengikuti pembelajaran di kelas? Silakan Fajar menjawab pertanyaan Monik. Sebenarnya saya baru sadar, itu di baru-baru aja ya. Karena banyak nilai yang saya rasa itu turun gitu, dikarenakan satu ujian saya tidak bisa menjawab, dan hal itu saya sadari ternyata saya tidak fokus dan tidak tahu apa mengenai pelajaran tersebut. Oke, Nak Fajar menjawab baru-baru saja ya setelah Nak Fajar sadar saat ujian banyak hal yang Nak Fajar tidak ketahui. Apakah benar seperti itu, Nak Fajar? Oke, ada lagi Nak Monik yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, selanjutnya silakan kepada Kasri untuk bertanya terkait permasalahan yang dialami oleh Fajar. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, hal apa yang biasa Fajar pikirkan hingga membuat Fajar tidak fokus? Silakan Fajar menjawab pertanyaan Kasri. Oke, makasih ya. Biasanya permasalahan-permasalahan yang saya pikirkan itu adalah permasalahan yang mengenai organisasi saya. Di sini kan saya selaku ketua. Jadi kalau ada apa-apa itu, saya tuh selalu memikirkannya secara berlebih, kayak gitu. Oke, jadi Nak Fajar pikirannya ternyata organisasi ya. Ada lagi Nak Kasri yang ingin ditanyakan? Wes, Bu, cukup. Oke, selanjutnya silakan kepada Adnan untuk bertanya terkait permasalahan yang dialami oleh Fajar. Ya, saya ingin bertanya apakah selama ini di kelas nilai tugas-tugas Fajar ada yang menurun, Bu? Oke, tadi Adnan sudah bertanya apakah tugas-tugas Fajar di kelas ada yang turun nilainya. Silakan Fajar menjawab pertanyaan Adnan. Ya, pastinya ada ya, karena tadi saya tuh sering lambat gitu untuk mengumpulkan tugas.
Oke, Nak Fajar menjawab pasti ada dan Nak Fajar juga suka telat kumpul tugas. Apakah benar seperti itu, Nak Fajar? Iya, benar, Bu. Ada lagi yang Nak Adnan tanyakan? Sepertinya cukup ya. Oke, selanjutnya silakan kepada Ica bertanya terkait permasalahan yang dialami oleh Fajar. Baik, Bu, terima kasih. Jadi apakah ada hal yang Fajar lakukan saat ini karena Fajar sendiri sudah tahu letak salahnya pada pikiran yang berlebihan? Apakah ada sesuatu yang Fajar lakukan? Terima kasih, Bu. Silakan Nak Fajar ditanggapi pertanyaannya Ica. Oke. Bentar ya, Bu. Iya, saat ini bisa, tapi kadang datang lagi pikiran berlebihan itu, Bu. Oke, jadi Nak Fajar mencoba berpikir positif ya dan fokus. Apakah benar seperti itu? Iya, benar, Bu. Ada lagi Nak Ica yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Selanjutnya silakan Nak Tiara bertanya terkait permasalahan Fajar. Lalu apakah pikiran positif dan percobaan fokus itu berhasil? Silakan Nak Fajar ditanggapi pertanyaan Tiara. Ya, saat ini masih bisa, tapi kadang datang lagi ya, karena pikiran itu, pikiran ini sering datang tiba-tiba. Oke, jadi bisa, tapi kadang masih suka datang lagi ya pikiran negatifnya. Silakan Tiara, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Baik, adik-adik sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada Fajar? Tidak ada, Bu. Baik, adik-adik sekalian, kita tadi sudah menggali dan bertanya ya mengenai apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi kebutuhan Fajar. Yang berikutnya kita akan melakukan penggalian tentang tindakan apa yang sudah dilakukan Fajar untuk menceritakan tindakan apa yang Fajar lakukan untuk mengatasi masalah ini. Ya, hal yang ingin saya sampaikan itu adalah pertama, saya pernah melakukan yang tadi saya ucapkan ya, bahwa saat ini saya tuh mencoba untuk berpikir positif dan juga mencoba untuk tetap fokus, apalagi dalam pembelajaran yang sedang berlangsung dalam kelas, dan juga saya tuh selalu menanamkan pada diri saya untuk fokus ketika di dalam kelas saat ini. Baik Nak Fajar, jadi itu ya yang Nak Fajar lakukan ya tindakannya. Baik adik-adik sekalian, dari tindakan yang Fajar lakukan dalam mengatasi permasalahannya, saya persilahkan Nak Tiara untuk bertanya. Ya, Bu, dari hal yang Fajar lakukan tadi, apakah hal itu berjalan 100% atau berapa persen saja bisa dikatakan berhasil? Silahkan Fajar menanggapi pertanyaan Tiara. Ya, dari tindakan yang saya lakukan, menurut saya baru sekitar 50%. Nah, ini karena kadang-kadang saya tuh masih suka berpikir ya secara berlebihan saat pembelajaran di kelas. Tapi saya itu coba sih untuk tetap fokus. Baik, jawabannya untuk pertanyaan Tiara yaitu sekitar 50% dapat memahami bagaimana, apakah dapat dipahami, apalagi ada yang ingin tanyakan Tiara? Selanjutnya, Kasri, saya persilakan untuk bertanya terkait tindakan yang Fajar lakukan dalam mengatasi permasalahannya. Apakah tindakan yang Fajar lakukan itu efektif untuk mengurangi pemikiran berlebihan Fajar sendiri? Oke, silakan Fajar menanggapi pertanyaan dari Kasri. Oke. Mungkin tadi agak sedikit kurang jelas ya, tapi yang saya tangkap menurut saya efektif ya, sangat-sangat efektif sih sebenarnya. Tapi ada sedikit yang mungkin masih kurang ya, yaitu contohnya perlakuannya biasa saya lakukan setiap hari agar saya terbiasa. Saya tuh terkadang kan masih suka terdistract ya dengan hal-hal itu di luar dari pembelajaran karena saya baru mencobanya. Nah, mungkin kalau saya coba setiap hari, maka saya nanti akan terbiasa. Baik, jawabannya untuk pertanyaan Kasri itu efektif, tapi masih kurang dalam perlakuannya. Bagaimana, apakah dapat dipahami Kasri, atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, selanjutnya silakan Adnan untuk bertanya terkait tindakan yang Fajar lakukan dalam mengatasi permasalahannya. Baik, apakah ada hal lain yang
membuat Fajar lakukan untuk membuat Fajar bisa fokus di dalam kelas, sehingga berpikir positif dan memfokuskan diri? Silakan Fajar menanggapi pertanyaan dari Adnan. Ya, jadi saat ini yang saya lakukan hanya berpikir positif ya, dan juga coba memfokuskan diri untuk menanamkan dan meyakinkan hati saya bahwa saya ini bisa fokus, selebihnya saya belum menemui solusi lain. Baik, jawaban untuk pertanyaan Adnan yaitu hanya berpikir positif, selebihnya belum ada tindakan lain. Bagaimana? Apakah dapat dipahami Adnan atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami Bu, dan cukup untuk Oke, selanjutnya silakan Ika untuk bertanya terkait tindakan yang Fajar lakukan dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, jadi apakah ada hal yang Fajar lakukan saat ini karena Fajar sendiri sudah tahu letak salahnya pada pikiran berlebihan? Apakah ada sesuatu yang Fajar lakukan? Silakan Fajar menanggapi pertanyaan dari Ica. Jadi ya dari hal tersebut setelah saya coba 3 hari ini ya saya bisa lebih fokus ya daripada sebelum-sebelumnya. Saya jadi dapat pembelajaran di kelas daripada sebelum saya. Salah baca gini. Baik, jawaban untuk pertanyaan Ica yaitu setelah ini baru-baru saja dilakukan berdampak bagi Fajar, yaitu Fajar bisa menangkap lebih cepat dari biasanya pembelajarannya. Apakah dapat dipahami atau ada lagi yang ingin ditanyakan, Ica? Tidak ada, Bu. Baik, selanjutnya silakan Monik. Saya persilakan untuk bertanya terkait tindakan yang Fajar lakukan dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Bu. Apakah dari tindakan tersebut Fajar lebih enjoy dan bahagia ketika mengikuti pembelajaran di kelas daripada sebelum-sebelumnya di mana Fajar banyak pikiran dan juga membawa dampak negatif bagi nilai Fajar sendiri? Kan Fajar ditanggapi pernyataan dari Monik. Ya, pastinya ketika saya di kelas ya, sekarang baru-baru ini saya merasakan lebih enjoy gitu untuk berpikir positif dan juga berdampak bagi diri saya dalam menangkap pembelajaran. Baik, jawaban untuk pertanyaan Monik yaitu Fajar lebih enjoy. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Monik? Cukup, Bu. Baik, adik-adik sekalian, tadi Fajar sudah menjelaskan tindakan apa yang dia lakukan untuk mengatasi masalah Fajar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan meminta Fajar untuk menyampaikan dari tindakan yang dia lakukan, apa evaluasinya, apa kesulitan, dan apa kesuksesan dari tindakan itu. Kepada Fajar bisa menyampaikan evaluasi dan tindakan itu apa, hambatan dan apa keberhasilan dari tindakan itu. Kepada Fajar saya persilahkan. Ya, jadi untuk evaluasinya saat saya melakukan tindakan tersebut seperti memfokuskan diri, menanamkan di dalam diri saya sendiri bahwa saya ini harus lebih fokus gitu ya, dan juga saya harus berpikir lebih positif lagi agar nantinya saya akan merasa lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran. Tidak seperti kemarin-kemarin yang mana saya ini terkadang suka melamun dan dikagetkan oleh beberapa teman saya. Dan kesulitannya yaitu kadang saya ini masih suka ke distract kalau misalnya guru itu agak sedikit membosankan. Ya, apalagi pada saat menjelaskan. Nah, kadang saya juga masih ada memikirkan hal-hal di luar dari pembelajaran itu kesulitannya. Dan kesuksesan dari tindakan itu saya jadi lebih cepat menangkap pembelajaran, saya jadi mengetahui ilmu yang guru mata pelajaran itu kasih ke saya dan saya jadi mengetahui apa yang tidak saya ketahui ketika pembelajaran di kelas seperti itu. Baik adik-adik sekalian, Fajar sudah menyampaikan evaluasi dari tindakan yang sudah dilakukannya kepada adik-adik sekalian. Dari yang sudah disampaikan Fajar, apakah ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi? Saya persilahkan. Ya, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Tidak ada, Bu. Baik adik-adik sekalian, tadi Fajar sudah
menjelaskan keberhasilan dan kesulitannya. Untuk Fajar dari evaluasi tadi, apa rencana baru dan dari Fajar mengenai permasalahan yang dialami Fajar saat ini? Bisakah Fajar sampaikan? Ya, rencana saya ketika nanti pastinya akan saya tetap berpikir gitu ya, untuk tetap berpikir positif dan memfokuskan diri. Dan untuk rencana barunya, mungkin nanti saya harus lebih menanamkan di dalam hati saya dan pikiran bahwa saya ini harus profesional. Ketika saya di dalam kelas, maka saya harus fokus untuk belajar saja. Dan untuk organisasi, ya saat organisasi saja hal itu baru saya pikirkan. Namun ketika dalam kelas, maka saya harus menanamkan di dalam hati dan pikiran saya untuk fokus belajar. Tidak usah memikirkan sesuatu hal di luar dari pembelajaran di kelas seperti itu. Nah, itu Baik, rencananya, Bu. jadi rencana Fajar ini adalah akan lebih fokus lagi ya. Oke. Baik, jadi rencana Fajar ini adalah akan lebih fokus lagi ya, menanamkan dalam hati dan pikirannya. Baik adik-adik sekalian, dari rencana yang sudah disampaikan Fajar, bagaimana tanggapan adik-adik mengenai rencana Fajar tersebut? Silahkan ditanggapi semuanya. Ya. Bagaimana Ica, Kasri, Adnan, Monik? Setuju, Bu. Apakah setuju, Bu? Oke, baik Fajar, dari rencana yang sudah dibuat dan tanggapan dari teman-temannya yang lain, apa tanggapan dari Fajar sendiri? Ya, pastinya saya akan melakukan hal ini dengan sebaik-baik mungkin. Dan juga setelah saya mendengarkan tanggapan dari teman-teman, bahwa hal itu memang harus saya lakukan, maka akan saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, Bu. Baik Fajar, apakah rencana ini bisa dilakukan? Bisa, Bu. Oke, baik. Karena Fajar sudah melakukan perencanaan dan melakukan perbaikan, silahkan dilakukan ya, anak Fajar. Baik adik-adik sekalian, kita sudah membicarakan satu permasalahan dan permasalahan itu sudah menemukan rencana tindakan tersebut. Selanjutnya Fajar nanti bisa menyampaikan mengenai rencana yang sudah dilakukan dan kita akan membahas permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari Monik, yaitu sulit fokus belajar karena membantu orang tua. Baik adik-adik sekalian, kita sudah melaksanakan konseling kelompok dan kita akan memasuki tahap pengakhiran ya. Pada tahap pengakhiran ini, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu di dalam konseling kelompok ini. Oke, jadi kita sudah melaksanakan konseling kelompok di mana kita membantu Nak Fajar dalam menyelesaikan permasalahannya. Di mana Nak Fajar ini mengalami permasalahan sulit fokus dalam belajar di kelas karena selalu overthinking ya dengan masalah di luar dari pembelajaran di kelas itu, yaitu misalnya organisasi Fajar sendiri. Dan sekarang Fajar sudah mengetahui apa yang harus Fajar rencanakan dan lakukan untuk mengatasi ke-overthinkingan Fajar di kelas, yaitu dengan Fajar lebih fokus di kelas, menanamkan di hati dan pikiran bahwa saat di kelas harus fokus di kelas saja. Ketika sudah di luar organisasi, silahkan memikirkan hal tersebut seperti itu. Baik, itulah simpulan kita dalam kegiatan konseling kelompok ini. Berikutnya saya minta masing-masing anggota di sini untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Jadi kegiatan konseling kelompok ini dimulai dari Fajar terlebih dahulu. Silakan Fajar. Kesannya saya sangat senang karena permasalahan saya bisa saya temukan ya solusinya. Kemudian pesan saya semoga nanti di agenda di konseling berikutnya kita dapat menyelesaikan semua permasalahan teman-teman. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Fajar atas penyampaian kesan dan pesannya. Selanjutnya saya silakan kepada Tiara untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Kesannya saya juga sangat menyenangkan, Bu, dan begini permasalahan kita bisa terselesaikan dengan baik. Pesannya semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman sampai tuntas. Oke, terima kasih kepada Tiara yang sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Selanjutnya silakan kepada Kasri menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, Bu. Kesan saya sangat seru dan asik juga dengan begini kita dapat saling membantu teman-teman dalam memecahkan permasalahannya. Kemudian pesannya, Bu, semoga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa maksimal dan juga menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kasri sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Selanjutnya kepada Adnan, silakan menyampaikan kesan dan pesannya.
kesannya sangat mengasihkan, Bu. Saya senang bisa membantu masalah teman-teman saya dalam menyelesaikan permasalahan, dan pesannya semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimal dan tuntas menyelesaikan masalah teman-teman yang lain, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Adnan penyampaian kesan dan pesannya. Selanjutnya kepada Ica, silahkan untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Terima kasih Bu, kesannya sangat seru. Saya senang bisa membantu menyelesaikan permasalahan teman-teman di sini, dan pesannya semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih maksimal dan juga tuntas menyelesaikan permasalahan yang lain. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ica atas penyampaian kesan dan pesannya. Selanjutnya Monik, silahkan menyampaikan kesan dan pesannya. Kesannya saya senang bisa membantu Fajar dalam menyelesaikan permasalahan. Pesannya semoga kita di pertemuan selanjutnya bisa menyelesaikan permasalahan teman-teman yang lain sampai tuntas, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Baik adik-adik sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati ya di hari Rabu jam 2 siang di ruang konseling kelompok ini untuk membahas permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan dari Monik. Diharapkan seluruh anggota dapat hadir ya mengikuti konseling kelompok berikutnya. Baik, Bu. Baik adik-adik sekalian, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Bu. Dipahami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan baik. Kita akan bertemu di kegiatan konseling kelompok berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.